Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Almalia dengan NIM 052. Saya Emi Maharani dengan NIM 023. Kami ingin menjelaskan program yang telah kami buat. Jadi di sini kami akan menjelaskan program kami, yaitu program berupa menjual buku sederhana atau program kasir toko buku. Yang pertama itu di situ ada judulnya, yaitu program jual buku Ilkom. Baru yang mulai kedua user CRT, yaitu library dalam Pascal. Baru di sini ada type yang bernama kasir. Type kasir ini sama dengan record, yaitu menyimpan variabel dengan data yang berbeda-beda. Jadi di type kasir ini ada pertama nama underscore buku dengan type string, yaitu kumpulan huruf. Di sini kami batasi penggunaannya hanya 100. Baru yang kemudian adalah nomor underscore transaksi dengan type login, yaitu integer yang panjang. Baru kemudian ada kode underscore buku dan jumlah underscore buku dengan type integer atau bilangan bulat. Baru ada harga, jumlah bayar, kembalian, JML underscore pembayaran, tot, diskon, real, atau bilangan yang bisa berkoma-koma. Baru selanjutnya type kasir ini ditutup dengan N. Nah, selanjutnya kami membuat variabel yang terdiri dari variabel purpose, yaitu array dari 1 sampai 200 kasir. Baru ada nama underscore pembeli dan jawaban, yaitu string, tanggal, bulan, tahun, I, N, jenis, jumlah underscore buku, integer atau bilangan bulat, JML underscore pembayaran, bayar, kembalian, diskon, dan jumlah JML underscore penjualan, yaitu real. Baru di sini kami juga membuat label. Di sini ada label awal, Daspro, Peak, TBO, Markdas, Sisdik, dan Beli. Kami menamai labelnya itu sesuai dengan judul mata kuliah dari buku-buku yang akan kami jual. Jadi di sini kami mulai programnya dengan begin. Baru ada clear screen untuk membersihkan layar. Kemudian di sini pertama kali kami membuat label awal. Label awal ini terdiri dari right line, garis-garis. Di sini kami membuat garis-garis seperti ini agar tampilannya nanti pas ditampilkan lebih bagus. Jadi di sini kami menampilkan judulnya itu Toko Buku Sederhana Ilmu Komputer. Baru di sini kami memberikan pilihan berupa jenis buku yang tersedia. Kami menampilkan jenis-jenis bukunya, yaitu yang pertama ada buku Daspro dengan kode 1-5. Yang kedua itu buku Peak dengan kode 6-10. Ketiga buku TBO dengan kode 11-15. Baru buku Markdas dari kode 16-20. Dan buku Sisdik kode 21-25. Baru kemudian kami write line atau tampilkan kepada user, yaitu jenis buku yang dibeli atau masukkan kode jenis buku. Baru kami meminta inputan kepada user atau read line, dan inputan user nanti itu berupa angka, yaitu karena jenis itu termasuk karena jenis tadi itu termasuk integer, maka nanti kami meminta inputan berupa angka kepada user, dan inputannya itu nanti yaitu jenis. Baru kemudian write line daftar buku. Baru di sini kami memberikan pilihan, jika user memasukkan inputan jenisnya itu sama dengan 1, maka begin. Di sini kami membuat label Daspro. Label Daspro terdiri dari nama-nama buku dengan makul Daspro. Contohnya itu seperti 1 dasar pemrograman Pascal, 2 pemrograman bahasa Pascal, dan seterusnya. Baru setelah ditampilkan daftar buku-bukunya itu tadi, di sini kami menampilkan tekan K untuk kembali dan tekan B untuk membeli. Baru kami meminta inputan kepada user, dan inputannya itu nanti dianggap oleh programnya itu variabel jawaban. Baru di sini kemudian jika jawabannya itu sama dengan, jawaban tadi itu adalah string atau char, begitulah pokoknya. Nah, dan di sini kami memberikan pilihan, jika jawabannya itu sama dengan K besar atau jawabannya itu sama dengan K kecil, maka program akan kembali ke awal. Dan jika jawabannya itu sama dengan B besar atau jawabannya itu sama dengan B kecil, maka programnya itu akan ke label beli. Label beli belum ada ditampilkan tadi, karena label beli itu ada di bawah nanti. Baru kemudian
Jika jawabannya itu tidak sama dengan K besar atau tidak sama dengan K kecil, maka program akan ke label Daspro. Label Daspro itu tadi label yang di atas, yaitu label yang berisi daftar buku-buku Daspro yang tadi itu satu, dasar-dasar pemrograman Pascal, pemrograman bahasa Pascal, dan lain-lain. Dan juga jika jawaban tidak sama dengan B besar atau B kecil, maka juga akan kembali ke label Daspro. Nah, selesailah pilihan yang pertama. Baru ke pilihan yang kedua. Jika jenis sama dengan 2, maka dimulai kami membuat label pick. Sama juga seperti tadi, di sini ditampilkan daftar buku-buku pick. Baru dituliskan tekan K untuk kembali dan tekan B untuk membeli. Sama juga seperti tadi, jika jawabannya itu sama dengan K besar dan jawabannya itu sama dengan K kecil, maka akan kembali ke label awal. Label awal itu label yang pertama tadi yang di atas, yang pas program dimulai. Dan juga jika jawabannya itu sama dengan B besar atau jawabannya itu sama dengan B kecil, pergi ke label beli yang nanti ada di bawah, akan dijelaskan nanti. Dan sama juga seperti tadi, jika jawabannya itu tidak sama dengan K besar dan K kecil, maka akan kembali ke label pick. Label pick itu label yang akan menampilkan daftar buku-buku. Else if, jika jawaban tidak sama dengan B besar atau jawaban tidak sama dengan B kecil, then go to pick, itu juga sama artinya, maka program akan kembali ke label pick, yaitu label yang tadi juga menampilkan buku-buku pick itu. Dan kemudian ada N, titik koma, ini artinya mengakhiri pilihan yang kedua tadi. Baru selanjutnya ada if jenis sama dengan 3, then begin. Sama juga seperti tadi, di sini kami membuat label, namanya itu label TBO, yang akan menampilkan daftar buku-buku TBO. Sama juga seperti tadi, ada write line, tekan K untuk kembali dan tekan B untuk kembali, baru meminta user menginput jawaban. Jika if jawaban sama dengan K besar atau jawaban sama dengan K kecil, dan go to awal, ini juga sama persis seperti tadi. Jika jawabannya itu K besar atau K kecil, maka kembali ke awal. Jika B besar dan B kecil, maka nanti akan ke program beli yang nanti ada di bawah. Dan jika jawabannya tidak sama dengan K besar K kecil atau B besar dan B kecil, maka akan kembali ke label TBO yang menampilkan buku-buku TBO. Ini juga sistemnya sama seperti tadi. Baru kemudian if jenis sama dengan 4, then jika user menginputkan yang tadi pertama itu jenisnya itu sama dengan 4, maka di sini mulai baru kami menamakannya itu label Matdas, yang akan menampilkan daftar buku-buku matematika dasar atau Matdas. Juga sama persis ini seperti tadi, jika ada tekan K untuk kembali dan tekan B untuk kembali dan tekan B untuk membeli, baru read line jawaban. Dan juga sistemnya sama, if jawaban K or jawaban sama dengan K besar dan K kecil, dan go to awal, pokoknya sama persis seperti tadi. Baru ada yang terakhir, jika user menginputkan jenis sama dengan 5, then begin, kami menamakannya itu label SysTick, karena akan menampilkan daftar buku-buku sistem digital. Baru di bawahnya juga ada tekan K untuk kembali dan tekan B untuk membeli. Ini juga sistem if else-nya itu sama seperti yang di atas tadi. Baru di sini ada if jenis lebih dari 5 atau jenis kurang dari 1, dan go to awal. Karena seperti yang kita tahu tadi, kita hanya membuat jenis buku itu ada hanya 5 saja. Maka di sini saya menuliskan jika user itu menginputkan jenis itu lebih dari 5 ataupun kurang dari 1, maka programnya akan kembali ke awal, mengulang lagi. Dan go to label awal. Label awal kan yang pertama tadi. Baru selanjutnya itu ada label beli. Label beli ini berisi write line pembelian. Artinya menampilkan pembelian dulu. Baru kemudian dia nanya ada berapa buku yang dibeli, batas hanya 25 buku, itu yang ditampilkan. Baru selanjutnya read line N, artinya di sini kita meminta user untuk menginputkan berapa banyak buku yang dibeli, N itu berapa banyak. Baru if N kurang dari 1 or N kurang dari 25, then go to beli. Jika user menginputkan N tadi itu kurang dari 1 ataupun lebih dari 25, karena saya sudah bilang tadi batas hanya 25, maka program akan kembali ke label beli. Label beli itu mengulang dari line 121. Yang pertama itu menampilkan pembelian, baru dia nanya lagi berapa buku yang dibeli, dan terus-terus begitu jika inputan N-nya tadi kurang dari 1 atau lebih dari 25.
Baru selanjutnya program akan meminta user untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Di situ ada write line tanggal, baru read line tanggal, write line bulan, baru read line bulan, dan write line tahun, dan baru read line tahun. Di situ ada ketentuan juga, if tanggal lebih dari 31 atau tanggal kurang dari 1, then go to beli. Dan if bulan lebih dari 12 atau bulan kurang dari 1, then go to beli. Artinya, jika user menginputkan tanggal dan bulan itu lebih ataupun kurang dari ketentuan yang ada, maka program ini akan kembali ke label beli yang ada di line 121. Dia akan mengulang lagi dari write line pembelian, berapa buku yang dibeli, dan terus begitu. Selanjutnya ada write line nama pembeli. Di sini kita meminta user untuk menginputkan nama pembeli, dan itu akan dibaca sebagai variabel nama underscore pembeli. Baru selanjutnya kita menggunakan perulangan, yaitu for i sama dengan 1 to n do 1 ke n. N itu adalah berapa banyak buku yang diinput pembeli. N itu kan dalam integer atau dalam angka. Di sini baru kita mulai perulangannya, begin write line pembelian ke i. I itu nanti akan mengikuti banyak buku, mulai dari 1 sampai ke banyak buku yang diinput oleh usernya. Misalnya buku yang diinput oleh usernya itu 3, maka dari 1 sampai 3. Baru kemudian di sini ada tulisan menampilkan write line nomor transaksi. Kita meminta user untuk menginputkan nomor transaksi. Baru nanti nomor transaksi yang diinput user itu akan dibaca oleh programnya sebagai perpus array i dot nomor underscore transaksi. Perpus ini tadi itu adalah record dari type kasir, yang mana di type kasir itu ada nomor underscore transaksi, maka bisa dituliskan perpus dalam array i dot nomor underscore transaksi. Kemudian kita meminta user untuk menginputkan kode buku, karena kode buku itu juga termasuk ke dalam type kasir, yang mana type kasir itu tadi adalah sama dengan variabel perpus, maka bisa dituliskan perpus i dot kode underscore buku. Maka yang diinput user nanti bisa dituliskan sebagai perpus array i dot kode underscore buku. Baru kemudian kita meminta write line jumlah buku, dan dituliskan, dan inputannya nanti akan dibaca oleh program sebagai perpus array i dot jumlah underscore buku. Baru di sini ada ketentuan, if perpus i dot kode underscore buku lebih dari 25 or perpus i dot kode underscore buku kurang dari 1, dan go to beli. Artinya, jika kode buku yang diinputkan oleh user nanti itu lebih dari 25 dan kode bukunya ataupun kode bukunya itu kurang dari 1, maka program akan kembali ke label beli, yaitu label yang dari awal tadi yang isinya pembelian, baru nanya lagi berapa buku yang dibeli, batasannya 25 buku, intinya mengulang dari situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini. Saya akan melanjutkan dari saudari Jessica. Di sini kami memakai case perpus i dot kode buku of. Jadi kami memasukkan pilihan dari inputan si user. Kami memakai perpus i itu kami mengambil dari array, kemudian dimasukkan oleh dari record. Kemudian satu ini adalah isi array. Array di sini kami memakai 1 sampai 200. Kemudian begin adalah untuk memulai. Kemudian perpus i dot nama buku. Jadi di sini itu array, terus dia memanggil si nama buku yang ada di record. Nah, isinya itu kami membuat bukunya itu dasar-dasar pemrograman Pascal. Kemudian di bawahnya ada perpus i dot harga. Nah, perpus i ini kami juga memakai dari si array, isi dari si array. Kemudian kami memanggilnya dengan record harga. Kami membuatnya harga 90.000. Kemudian n ini untuk mengakhirkan program dari si nomor 1 ini. Si begin yang nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 juga sama seperti nomor 1. Kami mengambilnya dari array.
Kemudian begin itu untuk memulai program C yang nomor 2. Perpus I dot nama buku, dia memanggil si nama buku ini lagi dari si record. Kami mengisinya dengan pemrograman bahasa Pascal. Kemudian perpus I dot harga, kami membuatnya dengan harga 62.000. Kemudian N untuk mengakhirkan program yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, begin mulai perpus I dot nama buku, sama seperti sebelum-sebelumnya kami membuatnya yaitu buku bahasa pemrograman Pascal. Kemudian perpus I dot harga, kami membuatnya dengan harga 80.000. Kemudian N untuk mengakhirkan program C nomor 3. Nomor 4 sampai nomor 25, begitu juga seterusnya, sama seperti nomor 1 dan sampai 3. Kemudian kami memakai N sebanyak 3 kali, dikarenakan kalau misalnya kami memakai N-nya hanya sekali, maka program ini tidak bisa dijalankan. Karena di sini kami memakainya begin itu berulang kali. Kalau misalkan kami membuatnya sekali, maka dia akan error, nggak bisa dijalankan. Kemudian di sini ada whiteland tanggal pembelian, tanggal. Di sini itu kami hasil outputnya. Dia itu kalau di output, kalau di run, maka dia akan muncul ini, tanggal pembelian, tanggal. Nah, tanggal pembeliannya itu nanti akan diinputkan dari si user, tanggal. Tanggal ini ada di var, di variabel. Kemudian ada bulan pembelian, tahun pembelian, nama pembeli, itu akan diinput oleh user. Kemudian whiteland pembelian. Nah, di sini kami gunakan whiteland pembelian untuk memastikan berapa dia akan membeli, user akan membeli. For I sama dengan 1 to end do. Jadi di sini dia akan mengulangi whiteland pembelian ke I. Jadi dia akan mengulangi, misalkan dari whiteland pembelian tadi si user ini masukkan 2. Maka whiteland pembelian ke-nya ini akan muncul pembelian ke-1 dan ke-2. Kemudian whiteland nomor transaksi itu akan diinputkan oleh user. Kemudian ada whiteland nama buku. Nama buku dan harga ini sudah kami masukkan di cache, jadi nanti dia akan menampilkannya itu dari si output itu. Maka dia akan langsung tertampilkan. Nah, kalau jumlah buku itu akan diinput oleh user. Nah, ini ada perpus I dot jumlah buku. Ini kami memanggilnya dari si array, terus ada dari si jumlah buku yang ada di record. Kemudian perpus I dot tot sama dengan perpus I dot jumlah buku dikali perpus I dot harga. Jadi untuk menghasilkan si total dari hasil harganya, kami memakai jumlah buku ini dikalikan dengan harga supaya bisa mengetahui berapa harga yang akan dibayar. Kemudian jumlah penjualan ini adalah jumlah penjualan ditambah perpus I dot tot. Jadi jumlah penjualannya ini ditambahkan dengan perpus I dot tot yang tadi, yang sudah ditambahkan dan sudah dikalikan dengan perpus harga. Kemudian whiteland jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi I ini itu seperti pengulangan yang sebelumnya, seperti pembelian ke ini. Jadi kalau misalkan pembelinya itu ada 2, pembelian ke-nya ada 2, maka jumlah transaksinya akan tertulis 2.
Kemudian wetland jumlah bayar RP. Nah, di sini jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan ini itu adalah hasil dari si jumlah penjualan sama dengan jumlah penjualan ditambah perpus.i.tot. Jadi itu hasil dari si jumlah penjualan itu. Maka dari si jumlah bayar itu akan menampilkan si jumlah penjualan itu. Nah, di situ kami memakai 3 banding 2 itu supaya angkanya nanti tidak menginputkan banyak. Maksudnya secukupnya. 0-0-nya itu cukup 3 saja. Dan di akhirnya itu hanya ada 2 koma. Jadi 2 0 di belakang koma. Kemudian N itu untuk mengakhirkan program dari si for ini. Kemudian if di sini kami memakainya untuk kondisi jika jumlah penjualannya lebih dari 250.000 dan kemudian iskon sama dengan jumlah penjualan sama dikali 0,025. Jadi jika dia pembeliannya ini mencapai 250.000, maka dia akan dikalikan dengan 0,025. Wetland diskon RP iskon. Nah, jadi ini digunakan untuk mendapatkan diskon. Jadi kalau misalkan si user itu belanjanya melebihi atau sampai 250.000, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,025%. 3 banding 2 tadi itu sama seperti yang di atas, yang jumlah penjualan, untuk menambahkan untuk mengeluarkan 0-0-nya itu supaya di belakangnya itu hanya ada 2 0 di belakang koma. Kemudian jumlah pembayaran sama dengan jumlah penjualan dikurang iskon. Jadi jumlah pembayarannya ini untuk kenapa dia jumlah pembayaran? Supaya kita bisa mengetahui dari wetland total harus dibayar, supaya dia bisa menampilkan total harus dibayar. Nah, jumlah penjualan ini dari si di atas tadi, jumlah penjualan dikurangkan sama si iskon. Kemudian nanti akan ditampilkan oleh si total harus dibayar. Di situ ada jumlah pembayaran 3 banding 2. Kemudian white masukkan uang Anda. Di sini user memasukkan uangnya untuk membayar si total harus dibayar tadi. Kemudian readline bayar. Di sini untuk membaca si ini, memasukkan uang Anda itu. Kemudian kembalian sama dengan bayar ditambah bayar dikurang jumlah pembayaran. Jadi kembaliannya itu sama dengan bayar inputan dari si user itu dikurangkan sama jumlah pembayaran. Kemudian wetland uang kembali sama dengan kembalian. Jadi kita masukkan kembalian yang tadi, yang kembalian sama dengan bayar dikurang jumlah pembayaran 3 banding 2. Kemudian readline untuk membaca si itu, si if. Kemudian N untuk mengakhirkan semua program. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil output dari program kami. Jadi ketika di run, maka dia akan muncul toko buku sederhana ilmu komputer. Kemudian di bawahnya ada jenis buku yang tersedia. Di situ ada 5 jenis. Yang pertama itu buku Daspro dengan kode 1-5. Yang nomor 2 ada buku PIK dengan kode 6-10. Yang ketiga ada buku TBO dengan kode 11-15. Yang keempat ada buku Matdas dengan kode 16-20. Yang kelima buku Sisdik dengan kode 21-25.
Kemudian user akan mengisi inputan dari jenis buku yang mana yang akan dia beli. Contohnya di situ kami mengisi dengan nomor 1, maka dia akan keluar daftar buku yang disimpan dari si case nomor 1, yaitu ada 5 buku, yaitu yang pertama dasar-dasar pemrograman Pascal, yang kedua ada pemrograman bahasa Pascal, yang ketiga bahasa pemrograman Pascal, yang keempat algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal, yang kelima ada pemrograman dasar dengan Pascal untuk penyelesaian sains sederhana. Kemudian kami memakai upcase, tekan K, dia jika si user ini menekan K maka dia akan kembali di situ aja. Tetapi kalau dia akan menekan huruf B maka dia akan lanjut ke proses pembelian. Kemudian kami di sini sebagai contoh menekan huruf B, maka dia akan lanjut ke pembelian. Kemudian akan muncul pembelian, di bawahnya ada berapa buku yang dibeli, batas hanya 25 buku. Jadi user itu akan memasukkan inputan sesuai berapa buku yang ingin dia beli. Contohnya di sini kami mengisinya 2. Kemudian user akan memasukkan tanggal, bulan, dan tahun, dan nama pembeli juga. Itu sebagai contoh kami membuat tanggal 2 bulan 3 tahun 2022, nama pembeli ini pembelian ke-1. Karena di sini kami membeli 2 buku, maka dia akan tertulis pembelian ke-1 dan pembelian kedua nantinya. Yang pertama, pembelian ke-1 di sini akan diisi oleh user, yaitu nomor transaksi. Sebagai contoh kami mengisi dengan angka 02, kemudian kode buku yang ada di case tadi, yang ada di daftar buku itu terserah mau pilih yang mana. Contohnya kami di sini memakai yang ketiga. Nah, karena kami memakai yang ketiga, kemudian jumlah buku dari si kode 3 tadi ini kami mau beli berapa dari si buku yang nomor 3 ini. Kemudian lanjut ke pembelian kedua. Sama seperti pembelian ke-1 tadi, maka user akan mengisi nomor transaksinya, kemudian kode buku dan jumlah buku. Kemudian nanti akan muncul tanggal pembelian dari si user tadi, bulan pembelian, tahun pembelian, nama pembeli. Kemudian akan muncul seperti struk belanjanya, pembelian ke-1, nomor transaksinya ada 2. Kenapa? Karena tadi dia ingin membeli 2 jenis buku. Kemudian nama bukunya di situ yang pertama, pembelian pertama, bahasa pemrograman Pascal dengan harga 80.000, jumlah buku yang dibeli ada 2. Kemudian jumlah transaksinya 1. Kemudian jumlah bayarnya 160.000. Pembelian kedua ada nomor transaksi yang diisi oleh user. Kemudian nama bukunya algoritma dan pemrograman bahasa Pascal. Kemudian dengan harga bukunya 95.000, jumlah buku yang dibeli ada 3. Jadi jumlah transaksinya ada 2. Tadi yang di pembelian ke-1 itu adalah jumlah transaksi yang pertama. Kemudian yang di pembelian kedua itu ada jumlah transaksi yang kedua. Kemudian jumlah bayar ini adalah total keseluruhan dari si pembelian ke-1 dan pembelian kedua. Kemudian karena kami memakai diskon, jika dia mencapai 250.000 pembelanjaannya, maka akan mendapatkan diskon sebesar 0,025. Jadi dia akan dikurangi dengan 11.125 rupiah. Maka hasil yang akan dibayar oleh user yaitu sebesar 433.875 rupiah. Kemudian di sini kami meminta untuk user memasukkan uangnya untuk membayarkan si total yang harus dibayar. Kemudian di sini kami memasukkan uangnya itu 440.000, maka akan muncul uang kembalian sebesar 6.125 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.